Bendungan Kedung Geni di Lumajang adalah tempat yang menyimpan dua wajah. Wajah terang di siang hari dan wajah gelap yang hanya terlihat oleh mereka yang berani melihatnya. Siang hari, bendungan itu tampak begitu jinak. Airnya berkilau terkena cahaya matahari, memantulkan bayangan pepohonan rimbun yang tumbuh di sekeliling. Angin sejuk berhembus pelan, membuat permukaan air bergetar seperti kaca yang dibelai. Suara gemericik air terdengar menenangkan, seolah bendungan itu mengajak siapapun untuk duduk dan menikmati ketenangan. Tapi itu hanyalah topeng. Begitu matahari merosot ke balik Gunung Semeru, bendungan berubah perlahan, seperti makhluk yang membuka matanya setelah tidur panjang. Airnya yang tadi jernih menjadi hitam pekat. Bukan sekedar gelap malam, tapi gelap yang terasa hidup. Gelap yang membuat orang merinding tanpa sebab. Gelap yang seolah menyimpan apapun yang pernah dilemparkan ke dalamnya. Udara sekitar ikut berubah. Angin berhenti. Pepohonan berhenti bergerak. Suara hewan malam menghilang begitu saja. Seperti semua makhluk memilih bersembunyi agar tidak terlihat oleh sesuatu yang baru bangun. Warga desa selalu berpesan, bendungan itu tidak pernah benar-benar kosong. Kalimat itu bukan peringatan biasa, bukan sekedar dongeng untuk menakuti anak kecil. Itu adalah kebenaran yang tak mau diakui oleh orang luar. Karena lebih dari 30 tahun yang lalu, seorang perempuan ditemukan mengambang di bendungan itu, tenggelam tanpa saksi, tanpa penyebab. Mayatnya membiru, matanya terbuka sangat lebar, seolah-olah ia sedang melihat sesuatu yang ingin ia hindari. Sejak malam itu, warga sering melihat sesosok perempuan berdiri di tepi air, mengenakan kain kuning lusuh, basah dan menempel seperti kulit kedua. Penduduk menamainya Mbak Kuning. Mereka bilang ia tidak mati, ia hanya tinggal. Dan ia tidak suka sendirian. Karena itu, warga desa pantang mendekati bendungan setelah maghrib. Jangankan mendekat, mendengar suara airnya saja membuat sebagian orang merinding. Anak-anak dilarang bermain di sekitar bendungan. Remaja yang suka uji nyali diperingatkan keras. Orang-orang yang bekerja dekat air diwajibkan pulang sebelum cahaya terakhir hilang. Karena menurut cerita, jika air terlalu tenang, tandanya ia sedang memilih seseorang. Dan malam itu, air bendungan Kedung Geni terlalu tenang. Diam. Tidak ada riak. Tidak ada angin. Seperti permukaan kaca hitam yang sedang mengintip dari balik kegelapan. Malam itu pula, seorang penjaga baru bernama Pak Andri bersiap menjalani giliran jaga pertamanya. Ia belum tahu aturan tak tertulis desa, belum tahu rahasia yang disembunyikan bendungan itu, belum tahu bahwa malam ini adalah malam yang tidak boleh ia sambut dengan sepele. Dan air bendungan seolah sudah menunggunya. Sebelum Pak Andri memulai tugas ronda malam pertamanya, Kepala Desa Sastro mengajaknya berbicara di teras balai desa yang remang. Hanya ada satu lampu pijar kuning yang menggantung, memantulkan bayangan wajah tua Sastro yang tampak letih dan takut. Kepala desa menatap bendungan yang gelap di kejauhan sebelum akhirnya berkata pelan, "Andri, kalau ronda malam, jangan pernah ke tepi air sendirian." Nada suaranya seperti perintah, tapi sekaligus permohonan. Pak Andri mengernyit heran. "Memangnya kenapa, Pak?" Kepala desa tidak langsung menjawab. Ia menarik nafas panjang, berat, seperti kata-katanya sendiri membuat pundaknya tertekan. Lalu ia menatap Andri dengan mata merah yang lelah. Karena sudah banyak yang hilang. Hening sesaat. Pak Andri mencoba tersenyum.
menertawakan ketegangannya sendiri. "Pak, saya ini orang kota, nggak gampang percaya begituan." Tapi Kepala Desa Sastro tidak ikut tertawa. Ia justru merapatkan jaketnya seolah angin malam menusuk hingga tulang. Ia berbisik, namun nada suaranya tegas. Dan Andri, yang paling gampang hilang itu justru orang yang menganggap dirinya paling aman. Andri terdiam. Ucapan itu tidak terdengar seperti cerita rakyat, tidak juga seperti ancaman. Lebih seperti pengalaman buruk seseorang yang masih menyisakan luka. Namun keras kepalanya membuat Andri menepis rasa was-was itu. "Pak, saya jaga sebentar saja. Lagian, bendungan cuma air, bukan kuburan." Kepala desa menunduk. Wajahnya terlihat menyimpan sesuatu yang belum sempat ia ungkap. "Airnya itu, Andri, bukan cuma air." Andri menatapnya sekilas, tapi tidak ingin memperpanjang topik yang ia anggap tak masuk akal. Di pos jaga kecil yang terbuat dari papan tua, Andri menyalakan lampu minyak. Api kecilnya berkedip seperti ingin padam, seolah takut pada udara malam yang merayap masuk. Ia menghela napas panjang, mengambil senter, dan mulai berjalan menyusuri jalur beton yang mengarah ke bendungan. Langkah pertama terasa biasa. Langkah kedua masih normal. Namun di langkah ketiga, Andri merasakan hal yang aneh. Udara berubah. Terlalu dingin. Seolah ia berjalan ke dalam ruangan es bukan ke tepi air biasa. Ujung jarinya terasa beku. Napasnya mengembun samar. Ia berhenti. Menoleh ke belakang. Pos jaga tampak semakin jauh, cahaya lampunya seperti menyusut tanpa alasan. "Anginnya ekstrim amat," gumamnya. Tapi ia tidak mendengar suara angin. Tidak ada desir daun. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada apapun. Hanya suara gemericik air yang terdengar tidak wajar. Suara itu pelan. Terlalu pelan. Seolah air bendungan sedang menahan geraknya sendiri. Seperti sedang menyimpan nafas. Andri mengernyit. Kenapa tenang banget? Ia menyinari air dengan senter. Dan sesaat itu juga bulu tengkuknya meremang. Karena permukaan air itu tidak bergelombang sama sekali. Tidak bergerak, tidak memantulkan angin. Air yang seharusnya hidup, tampak mati. Andri menelan ludah. Ia merasa seperti sedang berdiri di dekat sesuatu yang sedang tidur, dan bisa saja terbangun kapanpun. Ia belum tahu. Tanda pertama itu, ketenangan air yang tidak wajar, adalah satu-satunya peringatan terakhir yang seharusnya ia dengar. Pak Andri berjalan hati-hati melewati tikungan kecil yang hanya diterangi sinar senternya yang redup. Setapak itu mengarah langsung ke bagian bendungan yang paling dalam, tempat yang warga sebut sebagai Mulut Kedung, titik paling gelap dan paling dingin di seluruh perairan. Saat sinar senter menyapu permukaan air, sesuatu muncul di ujung pandangannya. Seseorang berdiri di tepi air. Seorang perempuan. Punggungnya menghadap Andri. Rambutnya hitam pekat, sangat panjang, menjuntai sampai pahanya. Basah, lengket. Setiap helainya meneteskan air gelap ke tanah, menciptakan suara tik, tik, tik yang ritmenya tidak wajar, terlalu teratur, seperti detak jam di dalam air. Kain kuning lusuh yang menempel di tubuhnya tampak penuh lumut dan sobekan. Warnanya seperti kain kafan yang terendam terlalu lama. Pak Andri mengernyit. "Loh, Mbak, malam-malam begini ngapain di sini? Bahaya loh," serunya sambil melangkah mendekat. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas berat, seolah perempuan itu baru saja menarik udara dari dalam bendungan.
Pak Andri mengangkat senter dan menyorotnya ke arah sosok itu. Aneh. Meski angin malam bertiup cukup kencang, rambut perempuan itu tidak bergerak sama sekali. Bukan hanya itu, kain kuningnya juga seperti menempel pada udara. Diam. Benar-benar diam. Aneh banget, gumamnya. Ia melangkah mendekat. 1 langkah, 2 langkah. Saat jaraknya tinggal 3 langkah, perempuan itu berputar. Bukan berbalik seperti manusia biasa. Kepalanya berputar lebih cepat dari tubuhnya, seperti dipelintir paksa oleh tangan tak terlihat. Gerakan itu mengeluarkan suara krek, kek, kretek yang membuat sendi leher manusia manapun seharusnya patah. Pak Andri membeku. Wajah perempuan itu, kulitnya pucat kebiruan, mengkilat seperti kulit ikan mati. Matanya kuning, tetapi bukan kuning biasa. Seperti kaca pecah yang disatukan kembali, retak-retak hingga ke ujung bola mata. Mulutnya robek ke atas seolah ada sesuatu dari dalam mencoba keluar melalui pipinya dan gagal. Dari celah mulut yang koyak itu, air hitam menetes perlahan seperti cairan dari lumpur pekat. Perempuan itu membuka mulut lebih lebar, terlalu lebar, tidak masuk akal. Dan dengan suara tercekik, seperti seseorang yang memaksa bicara dari dalam air, ia berbisik, "Tolong, airnya dingin. Mereka tenggelamkan aku." Suara itu membuat lutut Pak Andri gemetar. Ia ingin mundur, tapi tubuhnya terasa terkunci. Pikirannya seperti ditarik oleh tatapan perempuan itu. Tatapan kosong yang tidak meminta tolong, melainkan menariknya ke dalam air. Lalu perempuan itu berlangkah. Bukan berjalan. Ia bergerak seperti tubuh yang diseret dari bawah, tumitnya menggores tanah basah, meninggalkan jejak air yang mengalir seperti darah. Yang membuat Andri sadar, tepat di bawah kaki perempuan itu, tanah basah berubah menjadi air. Seolah ia berdiri bukan di tanah, tetapi di permukaan bendungan yang mengikuti langkahnya. Seperti air itu hidup, seperti air itu menjemputnya. Andri tersentak, napaknya kembali. Ia berbalik dan berlari secepat mungkin. Tetapi sebelum ia menjauh, suara itu terdengar lagi. Bukan lagi bisikan, bukan lagi suara tenggelam, melainkan tawa. Tawa pecah, berlendir, bergelembung. Tawa seseorang yang suaranya bercampur air. Tawa dari tenggorokan yang sudah lama tidak digunakan manusia. Tawa yang terdengar seperti suara tubuh yang jatuh ke air. Pak Andri berlari tanpa memikirkan arah. Senter hampir terjatuh dari tangannya yang bergetar. Nafas yang memburuh, terlalu cepat, seperti paru-parunya tidak sanggup mengikuti ketakutannya. Setiap langkah seperti semakin berat, semakin dingin, seolah udara di sekitarnya ikut berubah menjadi air. Ketika akhirnya pos jaga terlihat, bangunan kecil yang biasanya terasa aman, Pak Andri ingin menangis lega. Namun pada saat itulah, cangs, sebuah suara jatuh, seperti tubuh basah meneteskan air dari ketinggian. Lalu suara itu terdengar lagi. Cangs, 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 cangs. Bukan tetesan air kecil, melainkan tetesan deras, seperti air yang mengalir dari rambut seseorang yang baru bangkit dari dasar kolam. Nadinya berdenyut keras. Ia memaksa menoleh. Dan di sana, sosok Mbak Kuning melata di tanah. Ia tidak lagi berjalan. Ia merayap seperti binatang yang patah kakinya. Tangan-tangannya yang entah bagaimana tampak lebih panjang dari tadi, mengais tanah basah. Ujung jarinya hitam tenggelam seperti tentakel yang terendam lumpur. Kepalanya tertunduk, rambut basah tergerai seperti akar yang selesai dicabut dari sungai. Setiap kali ia bergerak,
Air hitam menetes dari tubuhnya, membentuk jejak berkelok ke arah Pak Andri. Suaranya pecah, bukan berasal dari mulut, tapi seperti suara yang keluar dari rongga dada penuh air. Aku dingin, temani aku. Pak Andri menjerit seperti anak kecil. Ia berlari, memukul pintu pos jaga dari luar. Buka, Bu. Tidak ada siapa-siapa. Ia mendorong pintu dan langsung masuk, menghantamnya dengan bahu sampai pintu tertutup rapat. Dengan kedua tangan, ia menahan kayu pintu yang berkedut-kedut, seolah sesuatu dari luar sedang mencoba masuk. Nafasnya memburu, suaranya tercekat. Lalu, tok. Ia memakuh. Tok, tok, tok. Ketukan pelan, teratur. Seperti makhluk itu tahu cara mengetuk pintu dengan sopan. Pak Andri menahan napas, memejamkan mata. Ketukan berhenti. Hening menggantung di udara. Begitu tebal hingga ia bisa mendengar degup jantungnya sendiri. Dan kemudian terdengar suara lembut. Suara yang hampir seperti manusia. Hampir. Buka. Aku kedinginan. Pak Andri menahan pintu semakin kuat, walau lututnya gemetar. Pintu itu bergetar, pelan, namun cukup untuk memberitahunya bahwa makhluk itu berada tepat di balik papan tipis itu. Lalu tiba-tiba, semua getaran hilang. Sunyi, tidak ada suara air, tidak ada ketukan, tidak ada napas. Hanya keheningan yang terlalu sempurna. Pak Andri menelan ludah. Pergilah, bisiknya. Beberapa menit berlalu. Tidak ada apa-apa. Ia akhirnya menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia mengangkat punggungnya dari pintu, terhuyung sedikit karena kelelahan dan ketakutan. Senter kecil di meja pos berkelip. Cahaya redupnya memantul pada dinding kayu yang lembab. Pak Andri perlahan memutar badan dan langsung merasa ada sesuatu yang salah. Udara di belakangnya terasa lebih dingin, jauh lebih dingin. Seperti udara dari kulkas yang baru dibuka. Ia merasakan sesuatu menempel pada bahunya, ringan, basah, seperti tangan seseorang yang baru diangkat dari air. Grup. Jari-jari itu mencengkram bahunya. Dingin, licin, berair. Pak Andri membeku. Ia memaksakan diri menoleh. Sangat pelan, seolah kepalanya berat seperti penuh lumpur. Ada wajah di sana. Terlalu dekat, terlalu putih, terlalu basah. Senyuman itu robek, lebih lebar dari sebelumnya. Air hitam menetes dari sudut bibirnya, membasahi lantai. Mbak Kuning berdiri tepat di belakangnya. Entah sejak kapan. Dengan suara yang seakan berasal dari kerongkongan yang terisi air, ia berbisik. Akhirnya ketemu. Dan dunia Pak Andri runtuh menjadi gelap total. Keesokan paginya, desa digemparkan oleh kabar dari penjaga lama yang hendak mengganti shift. Pos jaga itu kosong. Pintunya terbuka lebar, bergoyang sedikit tertiup angin, seperti seseorang tergesa-gesa keluar, atau seperti sesuatu baru saja masuk. Di lantai, senter Pak Andri terus menyala, meski lampunya sudah redup. Cahaya kecil itu menyorot ke arah dinding yang basah. Tetesan air menetes dari ujung papan, menandai jalur yang seharusnya tidak mungkin ada di dalam ruangan tertutup. Catakan tugas di meja basah kuyup, seakan ada tangan berair yang meremasnya, atau seolah buku itu dicelupkan langsung ke dasar bendungan. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada serpihan, tidak ada suara yang didengar warga malam sebelumnya. Yang ada hanya satu hal, jejak. Jejak kaki panjang seukuran seorang perempuan dewasa, tetapi langkahnya tidak normal.
terlihat terseret, seperti kain basah yang berat. Jejak itu berwarna kusam, kuning kotor. Aroma air busuk mengikutinya. Jejak itu berjalan lurus menuju tepi bendungan. Warga mengikuti perlahan, langkah kaki mereka berat karena ketakutan yang menebal di udara. Jejak itu berhenti tepat di bibir air. Hilang. Tidak ada jejak kembali, tidak ada tanda seseorang keluar. Hanya riak air kecil yang terasa terlalu teratur, seperti seseorang baru saja masuk. Beberapa warga berbalik mencoba menyangkal apa yang mereka lihat, tapi semua orang tahu, semua mengerti. Bendungan Kedung Geni telah mengambil korban baru, dan korban itu masih hidup ketika dibawa pergi. Malam-malam berikutnya, desa menjadi lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada yang sanggup tidur nyenyak. Sebab pada waktu-waktu tertentu, biasanya antara jam 2 dan 3 dini hari, warga mendengar sesuatu dari luar rumah mereka. Ketukan pelan, tidak keras, tidak memaksa. Hanya tok, tok, tok. Seakan seseorang kelelahan berdiri di depan pintu. Kemudian suara lirih menyusul. Tolong, dingin, gelap. Beberapa warga yang nekat mengintip dari celah jendela melihat sosok basah berdiri jauh di tepi bendungan. Kadang berdiri, kadang hanya kepala yang muncul di permukaan air. Airnya berkedut-kedut, seperti sedang menahan tawa. Karena setiap kali riak itu mengembang, bentuknya menyerupai senyuman. Senyuman puas. Senyuman yang menyambut korban baru. Sejak hari itu, warga kembali mengulang peringatan lama. Jika air terlalu tenang, jangan dekati bendungan. Itu artinya ia sedang lapar. Dan di malam-malam paling sunyi, kadang terdengar suara seseorang berlari, diikuti tawa perempuan berlendir dari arah air.